Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Indah Febriana Della dengan NPM 2371104. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear search dan binary search. Jadi, linear search adalah algoritma pencarian nilai tertentu pada sebuah array atau list. Algoritma pencarian ini melibatkan pemeriksaan nilai elemen pada list satu demi satu dari ujung list. Karena mekanisme kerjanya, algoritma ini juga dikenal dengan nama lain yaitu sequential search. Nah, kemudian apa sih binary search? Jadi, binary search adalah algoritma yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam suatu himpunan data tertentu. Metode ini bekerja dengan membagi himpunan data menjadi dua bagian, kemudian memeriksa apakah elemen yang dicari terletak pada bagian kiri atau kanan. Lalu langkah ini diulang secara berulang hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai bagian yang diperiksa tidak dapat dibagi lagi. Nah, kemudian kompleksitas waktu. Pada linear search, yang pertama itu word cache-nya itu ON, kemudian average cache-nya itu ON per 2, which simplifies to ON. Kemudian base case-nya pada O1. Kemudian pada binary search, word cache-nya itu ada di O long N, kemudian average cache-nya itu ada di O long N, kemudian base case-nya ada di O1. Kemudian perbedaan utama pada parameter metode pencarian. Pada linear dia itu memeriksa setiap elemen dari awal hingga akhir. Kemudian pada biner dia itu membutuhkan daftar yang diurutkan. Kemudian pada penerapan. Pada linear itu digunakan pada daftar yang diurutkan dan tidak diurutkan. Kemudian pada biner itu dirancang secara eksplisit untuk daftar yang diurutkan. Kemudian pada kompleksitas ruang. Nah, di linear ruang tambahan itu minimal. Kemudian pada biner itu lebih banyak ruang untuk sel fungsi rekursif atau variabel berulang. Kemudian yang terakhir pada jenis algoritma. Pada linear itu algoritma pencarian berurutan, tetapi pada biner itu algoritma dibagi dan taklukan. Nah, di sini ada kecocokan problem. Yang pertama yaitu baik linear search dan binary search dapat digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam array. Kedua algoritma ini dapat diimplementasikan dengan cara non-rekursif, yang berarti tidak menggunakan pemanggilan fungsi berulang. Kemudian di sini disediakan visual grafik, yaitu perbandingan kompleksitas waktu dari linear search versus binary search. Dan sunduk X mewakili ukuran pencarian data N yang diukur dalam jumlah elemen array. Kemudian sumbu Y itu mewakili pencarian yang diukur dalam satuan waktu. Garis kuning ini mewakili linear search dengan kompleksitas waktu ON, yang berarti bahwa pencarian linear search meningkat secara linear dengan ukuran data. Semakin besar ukuran data, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan elemen yang dicari. Kemudian untuk garis merah, itu mewakili binary search dengan kompleksitas waktu O log N, yang berarti bahwa waktu pencarian untuk binary search itu meningkat secara logaritmik dengan ukuran data. Semakin besar ukuran data, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menemukan elemen yang dicari. Nah, di sini ada perbandingan antara linear search dan binary search. Pada gambar ini disediakan
data, yaitu dari huruf A sampai huruf X. Dari indeks 0 sampai indeks terakhirnya ada 23. Pada kasus ini kita diminta untuk mencari huruf J, yaitu terdapat pada indeks ke-9. Dalam linear search, kita bisa mencari dengan satu persatu, yaitu yang pertama kita memeriksa indeks pertama yaitu 0, yaitu huruf A. Apabila huruf A ini tidak sama dengan yang ingin kita cari, yaitu 9, maka dia akan melooping ke indeks kedua, yaitu B1. Itu akan berulang terus sehingga dia menemukan indeks yang kita inginkan, yaitu J. Jika sudah sama dengan yang ingin kita cari, maka looping akan otomatis berhenti. Kemudian untuk binary search, di sini kita akan memiliki indeks ke-0 sampai 23. Jadi kita akan membagi dua data ini dengan cara indeks pertama ditambah dengan indeks terakhir, yaitu 0 ditambah 23. Hasilnya 23. Kemudian 23 kita bagi 2 dan menghasilkan 11,5. Karena binary itu tidak membaca desimal, maka 11,5 kita bulatkan menjadi 11. Jadi di sini nilai tengahnya yaitu ke-11, yaitu huruf L. Nah, di sini kita memeriksa apakah huruf L tersebut sama dengan data yang ingin kita cari. Tetapi karena L lebih besar dari J atau data yang ingin kita cari, maka proses looping diulang lagi. Tetapi indeks akhirnya dikurang 1, jadi 11 dikurang 1 sama dengan 10. Jadi indeks akhirnya menjadi 10. Kemudian indeks awal 0 ditambah indeks tadi yang 10, hasilnya 10. Kemudian kita bagi 2 jadi 5. Pada indeks kelima ini ada huruf F. Karena F lebih kecil dari J, maka proses looping diulang lagi. Begitu terus sampai dia sesuai dengan yang ingin kita cari, yaitu di sini ada indeks ke-9, yaitu ada huruf J. Kemudian di sini ada pendapat pribadi terkait algoritma. Lebih baik linear search atau lebih baik binary search? Menurut saya kedua algoritma ini sama-sama baik, tergantung pada data yang ingin kita cari. Binary search cocok untuk data yang sudah diurutkan, karena membagi pencarian menjadi setengah pada setiap iterasi. Jadi dapat mengurangi jumlah angka yang ingin kita cari. Namun jika data yang kita cari tidak terurut, kita bisa menggunakan linear search karena tidak perlu melakukan pengurutan data terlebih dahulu dan dapat menemukan elemen satu langkah. Jadi kesimpulannya itu pilihlah metode dengan sesuai kebutuhan yang ingin kita cari. Kemudian di sini ada web referensi untuk data yang sesuai. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.